Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Nopitasari. Saya mahasiswa PPG Daljab Angkatan 4 Universitas Hairun Ternate. Berikut video peer teaching saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Baik, Bu. Sehat? Baik, Bu. Baik, Bu Guru. Baik. Alhamdulillah sehat ya? Sehat, Iya. Ya, Bu. Iya, alhamdulillah kalau semua dalam keadaan sehat ya. Untuk pembelajaran hari ini, sebelum memulai, saya minta untuk Rosa pimpin doa dulu sebelum memulai pembelajaran hari ini, Rosa. Iya, baik, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih, Rosa. Siapa ya yang tidak hadir hari ini? Nurul ada? Ada, Bu. Alex yang nggak masuk, Bu. Iya, sama kenapa? Katanya itu Kenapa, Alex? nungguin orang tuanya sakit, Bu. Oh, ya sudah, tidak apa-apa, kita doakan ya, semoga orang tua Alex segera diberi kesembuhan ya. Yang lain tetap menjaga kesehatan. Iya, Ibu. Ya, anak-anak ya. Iya, Ibu. Minggu kemarin, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang apa? Siapa yang masih ingat? Ayo angkat tangan, siapa yang masih ingat? Gerak, Bu, gerak. Tentang apa? Sistem gerak. Sistem apa? Sistem Bagian? Sistem otot, Ibu. Oh? Otot, Ibu. Otot. Ingat, siapa yang masih? Apa itu otot? Salah satu Itu gerak aktif, Bu. alat gerak aktif, Bu. Iya, salah satu alat gerak aktif ya, di mana otot itu memiliki kemampuan berfungsi dan berelaksasi. Pada hari ini kita jadi mengenai kelainan atau gangguan pada sistem pada otot, rangka, dan sendi ya. Siapa yang di antara Ibu. kalian pernah mendengar orang mengalami sakit kram? Mengalami kram, siapa? Saya, Bu. Saya pernah, Bu. Saya pernah, Bu. Pernah alaminya? Kram, pernah ya? Pernah, Bu. Pas renang, Bu. Waktu datang bulan, Ibu. Bagaimana? Ya? Bagaimana rasanya? Sakit, Bu. Nggak bisa gerak kakinya. Kayak Ya, tertarik loh, Bu. gerak. Tertarik gitu. Nah, siapa yang tahu kram itu apa? Kaku ya, Bu. Tegang, Bu. Tegang. Tegang ya. Nah, itu merah pada bagian apa? Otot ya, Bu. Ya, Kram, Bu. ayo coba. Otot, Bu. Iya, Ibu, saya. Otot ya. Nah, ya, ayo lihat kali tadi Ayu bilang ya, benar. Nah, Nah, kita mempelajari mengenai selain pada otot, pada gerak, pada semua anggota. Mengapa kita perlu mempelajari tentang sistem gerak, kelainan dan gangguan pada sistem gerak? Supaya ini tahu cara mencegah atau menangani dari kelainan atau gangguan pada sistem gerak ya. Nah, adapun kompetensi dasar
pada hari ini adalah menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia. Kemudian menyajikan karya tentang pemanfaatan teknologi dalam mengatasi gangguan sistem gerak melalui studi literatur. Adapun tujuannya, diharapkan nanti setelah pembelajaran ini kalian dapat menjelaskan apa gangguan atau kelainan sistem gerak pada hari-hari. Kemudian kalian juga dapat analisis teknologi apa yang bisa digunakan dalam menangani gangguan pada sistem gerak. Yang ketiga, kalian dapat menyajikan karya tentang manfaatan teknologi dalam mengatasi gangguan pada sistem gerak. Nah, pada proses menyajikan ini, sebelumnya kalian akan diarahkan untuk membuat laporan dulu mengenai kumpulan artikel tentang pemanfaatan teknologi dalam mengatasi gangguan atau kelainan pada sistem gerak. Nah, pada pembelajaran ini ada 3 penilaian yang saya lakukan. Ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nanti juga pada pembelajaran saya akan mengajak kalian untuk bermain. Mau bermain? Mau, Bu. Bu. Ya, Mau, Bu. saya akan mengajak kalian untuk bermain ya. Bermainnya melalui aplikasi game Kahoot. Ya, Bu. Tujuan pembelajaran bisa dipahami? Bisa Ya, Bu. Ya, Bu. Alhamdulillah, kita lanjut ya. Oke, Ibu sudah membagi di Google Classroom tentang video pembelajaran. Sudah ditonton belum? Belum, Sedang, Bu. sedang. Belum. Kalau yang belum, mari kita cermati bersama-sama mengenai video ini ya. Oke, dari video yang sudah ditampilkan, apa informasi yang kalian dapat? Bagaimana anak-anak? Tayang, Bu. Informasi yang bisa kalian dapat dari video yang setelah ditampilkan? Apa? Bisa diputar. Videonya, Ibu. Nah, video itu mengenai kram ya. Ya, Bu, tentang keram. Nah, jadi yang seperti yang saya tanyakan sebelumnya, kalian sudah tahu ya kram itu apa? Katanya kram itu ada otot, kemudian kram itu ada pada otot, menyerang otot, kemudian rasanya sakit. Nah, penyebabnya apa? Biasanya kalau orang terkena kram itu penyebabnya apa? Tegang. Terlalu Terlalu banyak gerak, Bu. terlalu banyak gerak dan aktif. Ya, terlalu banyak gerak ya, jadi ototnya lelah, kemudian kurang minum, makanya kita harus banyak minum. Jadi yang malas minum, ada yang sini malas minum? Ada, Bu. Ayu itu. Ada, Bu. Enggak, saya rajin, Bu. Jangan sampai Cuma saya jarang jalan-jalan, Bu. kram. Saya, Bu. Saya kurang minum soalnya sini dingin. Ya, kedepannya harus dirubah ya sikap itu, pola hidup itu. Jadi kita harus Ya, Bu. untuk minum biar lebih sehat. Ya, Bu. Bahaya nggak kram ini? Bahaya, Bu, Bu. kalau terus-terus. Nah, kalau terus Bahaya, kan Bu, apalagi bahaya kalau kena ya. kaki, Bu, nggak bisa jalan. Iya, tapi nggak lama kan? Itunya nggak bisa jalannya kan sebentar ya, paling lama 10 Iya, menit. kalau udah hilang sakitnya bisa, Bu. aja yang berasa gitu ya. Iya, Bu. Biasanya, Nah, Bu. Biasanya, Bu. saya juga sudah membagikan LKPD ya di Google Classroom. Silakan dicermati LKPD yang Iya, sudah Bu. saya bagikan. Sudah dilihat Iya, Bu. LKPD-nya? Dilihat sudah, Bu. Ya, di LKPD yang dibagikan itu saya harapkan kalian dapat berdiskusi ya. Nah, jadi untuk sekarang Ya, buat Bu. kelompok dulu. Kelompoknya sebanyak 6 orang dan terdiri dari 6 kelompok ya, sudah? Ya, Bu. Sudah, Ibu. Sudah ya. Nah, jadi cermati LKPD yang sudah dibagikan dan kemudian diskusikan mengenai pemecahan masalah pada LKPD ya. Nah, permasalahannya ada apa? Nah, di LKPD saya menampilkan
studi kasus ya, kasus mengenai macam-macam kelainan pada sistem gerak ya. Ada myasthenia gravis untuk kelompok 1 ya, ini osteoporosis untuk Hilde dan Rizka, fraktur itu untuk Listia dan Lina, kemudian skoliosis itu untuk Ayu dan Rosa, rematik artritis untuk Kadek dan Nining ya. Nah, dari kasus-kasus kelainan yang saya tampilkan di LKPD, diharapkan kalian dapat menjawab permasalahan yang ada di LKPD mengenai apa pengertiannya, bagaimana gejalanya, apa penyebabnya, bagaimana solusi atau teknologi untuk pengobatan kelainan atau penyakit tersebut, apakah obatnya. Bisa dilakukan? Bisa kalian untuk berdiskusi? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Bersama kelompoknya ya untuk memecahkan masalah. Saya kasih waktu 15 menit cukup. Cukup, Bu. Cukup, Bu. Ya, Bu. Baik, Bu. Ya, Bu. diskusi ya. Ya, Bu. Oke, sudah selesai ya diskusinya. Silakan Sudah, Bu. kalian mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok 1 tadi, Bu. Siapa, Bu? Kelompok 1, Nurul, ayo presentasikan. Saya ya, Bu. Lupa saya, Bu. Ini apa Ya. namanya? Lain-lain tuh. Tentang pertanyaan itu, Bu, apakah rematik itu tergolong artritis? Rematik itu termasuk penyakit autoimun yang menyebabkan peradangan kronis dari sendi. Iya. Kemudian penyebabnya apa? Penyebabnya itu penyebabnya, Kalau Bu, ya, autoimun apa berarti? penyebabnya apa ya, Bu? Ini Ya kan tadi katanya penyakit autoimun ya. iya, Bu. Nah, kalau autoimun berarti mana sel-selnya itu tidak bisa apa dia mengenali apa? Tidak bisa mengenali mana yang penyakit, mana yang bukan ya, Bu, ya. Dirusak gitu ya, mengakibatkan penyakit artritis tadi pada bagian sendi ya. Bagian sendi. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk Nurul atas presentasinya. Siapa lagi yang mau menampilkan hasil presentasinya? Listia? Kelompok 2. Oh, ya, Bu. Bu, tadi kan saya sudah kasih ke Ibu jawabannya untuk minta tolong ditampilkan di itu jawaban dari saya, Bu. Oh, iya. Biar teman-teman yang lain nggak tahu jawaban saya, Bu. Bagaimana yang lain? Untuk kelompok lain, untuk Listia masih sudah ada jawaban, sudah dikirim, cuman masih ada yang belum lengkap ya, karena belum selesai tadi. Terus ada yang lain yang sudah selesai? Saya, Bu. Kelompok saya, Bu. Ayo coba Dulu. presentasi artinya. Iya, Ibu. Kalau kelompok saya kan bahas tentang skoliosis, Bu, ya. Nah, Ya. skoliosis itu kondisi kelainan tulang di mana tulang belakang, tulangnya seperti huruf S. Iya. OC. Gejalanya itu penderitanya condong salah satu sisi penyebab. Iya, tulangnya condong ke Iya, salah satu Bu. sisi ya. Kemudian Terus ngapain lagi ya? Oh ya, teknologinya, Bu, pakai penyangga tulang. Terus apa lagi ya? iya, benar sekali. Obatnya itu Obatnya ada nggak pengobatan? ada, Bu. Berdasarkan kajian literatur digital nih, Bu, saya browsing. Oh, Biasanya Iya, Ibu. itu kalau nyeri aja, Bu. Kota Dikasih banyak. obat ibuprofen. Itu, Itu Bu. tuh. tapi kebanyakan obatnya itu hanya untuk penghilang nyeri ya, bukan untuk menyembuhkan ya, mengurangi gejalanya saja. Untuk menyembuhkan ya dia harus terapi menggunakan penyangga tulang tadi ya.
Halo? Iya, Ya, Bu. Ibu ya. Paham, Bu. Paham? Ya, kasih tangan untuk Ayu atas presentasinya. Masih untuk Ayu untuk Nurul. Nah, saya kasih penguatan ya mengenai apa yang sudah dilakukan. Jadi tadi kalian menganalisis mengenai mastenia gravis. Ya, tadi mastenia gravis itu penyakit autoimun yang menyebabkan melemahnya otot. Kemudian ada gejalanya apa? Gangguan penglihatan karena melemahnya otot mata, kelopak mata menurun, kemudian gangguan berekspresi karena turunnya kelopak mata, otot yang di wajah itu turun, jadi kita tidak mau senyum aja kelihatannya menakutkan gitu ya. Kemudian berbicaranya cadel karena tadi ada gangguan, susah juga untuk mengunyah. Kemudian penyebabnya apa? Penyebabnya antibodi menyerang jaringan yang berhubungan dengan sel saraf dan otot. Jadi komunikasi antara sel saraf dan otot itu terganggu karena adanya antibodi yang menyerang gitu ya. Jadi sehingga otot itu melemah dan penderitanya menjadi cepat lelah. Teknologinya kebanyakan hanya digunakan untuk diagnosis ya, ini diagnosisnya menggunakan EMG, MRI, terapi, dan operasi timektomi karena kebanyakan diperkirakan penyakit autoimun itu terdapat pada kelenjar timus ya. Itu untuk mastenia gravis. Jadi mastenia gravis itu gangguan pada apa? Gangguan pada otot. Nah, apakah hanya mastenia gravis saja gangguan pada otot? Tidak, Bu. Nana? Tidak, Ibu. Tidak ya, masih banyak gangguan lain seperti Ada apa? kram. Iya, seperti hipertrofi ya. Ada atrofi. Atrofi. Apalagi? Kram. Kram tadi. Tetanus. Benar sekali Nining, pintar. Terus apa lagi? Tetanus, Bu. Tetanus ini karena bakteri atau virus? Bakteri. Bakteri, Bu. Pintar sekali Nurul. Terus apa lagi? Rematik, Bu. Rematik pada otot ya? Rematik benar? Salah ya, Bu? Halo? Tidak ada, Bu. Enggak ya, rematik itu pada sendi, bukan pada otot gitu ya. Jadi selain tetanus, atrofi, ada hipertrofi, distrofi, kram, mastenia gravis, otot robek, dan otot terkilir itu adalah gangguan pada otot. Kemudian kasus ketiga itu osteoporosis. Nah, tadi sudah dijelaskan ya presentasi di teman-teman bahwa osteoporosis itu kekurangan kepadatan tulang. Makanya biasanya terjadi pada apa? Orang yang sudah berumur ya, 50-an ke atas. Ini osteoporosis ya, kepadatan tulangnya. Sehingga biasanya tidak diketahui ininya gejalanya. Tiba-tiba kok mudah sekali ketika terbentur sesuatu tulangnya menjadi patah. Ternyata dia mengalami osteoporosis ya. Sehingga perlu ini kalau pemberian obatnya dengan pemberian kalsium, suplemen ya. Jadi minum susu itu baik kan? Untuk apa? Untuk kepadatan tulang. Jadi pahami anak-anak? Bisa, Ibu. Ya, bisa Ibu. Iya. Bu, saya Ada yang permisi mau kencing dulu, Bu ya. Permisi Apa? kencing dulu, Bu. Saya permisi kencing dulu, Bu. Ya. Ya, silakan. Kita lanjutkan ya. Kemudian, Siap, Bu. jadi osteoporosis itu juga gangguan pada tulang ya. Jadi secara fisiologi. Nah, osteoporosis itu gangguan tulang, gangguan fisiologis tulang, di mana tulang rapuh, keropos, dan mudah patah dapat terjadi karena kekurangan hormon dan kalsium. Osteoporosis ini juga kebanyakan terjadi pada perempuan ya anak-anak ya. Jadi kita yang perempuan ini ya harus bisa mewaspadai untuk
kemungkinan terkena osteoporosis. Karena apa? Karena kekurangan hormon estrogen ya. Kalau kita sudah menopause nantinya, anak-anak kalau sudah tua itu kan menopause ya. Nah, itu bisa menyebabkan osteoporosis. Kemudian gangguan pada tulang itu ada rakitis, pelunakan tulang pada anak-anak karena kekurangan atau gangguan metabolisme vitamin D, magnesium, fosfor, dan kalsium. Ada mikrosefalus. Pernah lihat mikrosefalus? Orang yang menderita mikrosefalus? Pernah, Ibu. Pernah, Bu. Kepalanya besar, Bu. Bagaimana? Kepalanya besar. Besar Mikro. besar banget, sendiri, Bu. Beda sama badannya. Iya, Bu. Besar banget. Kalau mikro dia kepalanya kecil. Kalau yang kalian sebutnya Terbalik, kepalanya besar itu hidrosefalus ya. Oh iya, Ayo, Oh iya, membedakan. Iya, Bu. Iya, Bu. Baca lagi modul yang sudah dibagikan, mencari lagi literatur yang lain ya. Teman-teman, Iya, Bu. Saya, Bu, lupa. Kemudian ada layu semu, tulang tidak bertenaga akibat infeksi. Bisa dipahami untuk gangguan pada tulang? Bisa, Bu. Bisa, Ya. Bu. Bisa. Bisa dilanjutkan ya. Iya, Ibu. Nah, untuk yang ketiga kasusnya mengenai fraktur atau patah tulang ya di sini. Jadi tulang itu menjadi patah. Gejalanya rasa nyeri atau sakit, pembekakan, memar, kesemutan, dan mati rasa pada bagian yang patah. Kenapa bisa terjadi patah tulang? Karena adanya tekanan atau benturan yang kuat ke tulang ya. Jadi benturan itu melebihi kekuatan tulang. Tulang itu kan keras nggak tulang itu? Keras, Bu. Keras, Ibu. Keras ya. Bu. Kalau kamu makan tulang ayam aja gigitnya susah kan? Nah, apalagi tulang manusia ya. Jadi Ya, Bu. karena adanya tekanan, nah seperti kamu lah menggigit tulang ayam gitu kan, ada tekanan dari gigi kamu, nah, akhirnya tulang itu menjadi patah. Seperti itulah terjadinya proses tekanan penyebab tulang tadi ya. Nah, bagaimana teknologinya? Teknologinya ini biasanya kalau orang patah tulang dengan apa dulu? CT scan. Yang pakai Iya. gambar-gambar di tulang MRI. itu, Bu. Ya, Iya, Ibu. Saya pernah di CT scan, Bu. pernah ya, berarti Habis tulang pernah imun. mengalami patah tulang ya, Rizka ya? Udah, Ibu. Udah pernah patah, udah disambung. Waduh, Rizka ini Bisa, udah Bu. pernah mengalami kram. Dia sudah juga pernah mengalami- patah hati, Bu. Iya, itu sering. Oh, kalau patah hati itu saya tidak tahu obatnya ya. Ayo, kamu nakal. Kalau patah tulang tahu gitu ya. Jadi selain diagnosisnya dengan ronsen, scan, MRI ya, untuk pengobatannya dengan pembidaian. Jadi dipindai biar tulang tadi tidak bergerak dan nanti bisa tersambung. Atau digunakan pembedahan, memasang pen ya, menggunakan gips ya, agar proses penyatuan tulang tadi bisa tersambungkan kembali gitu ya. Selanjutnya gangguan pada tulang tadi berdasarkan fisiologis ya. Untuk osteoporosis ini mekanismenya berarti ada fraktur patah tulang. Nah, gangguan tulang belakang ya, ada kitosis, lordosis, skoliosis, dan sublubrikasi. Itu ya. Kemudian pada hasil ini yang skoliosis ini mengenai yang dijelaskan oleh Ayu ya. Tadi presentasinya tulang belakangnya melengkung seperti huruf C dan S, penanganan dan pengobatannya juga sudah dijelaskan oleh Ayu tadi ya, dengan benar dan sangat tepat sekali. Nah, ini artritis ya, tadi dijelaskan oleh Nurul ya tadi ya, yang kata Kadek, artritis itu penyakit pada otot, bukannya artritis itu penyakit pada sendi ya, jadi harus dibedakan lagi ya. Ini untuk Kadek dan yang lainnya juga. Perbedaan antara penyakit-penyakit atau kelainan pada sistem gerak. Jadi pada sendi tadi selain artritis ada terkilir, dislokasi, osteoartritis, kemudian ankilosis, urai sendi, dan tadi artritis ya. Ada pertanyaan? Bisa dipahami? Bisa, Ibu.
Bisa, alhamdulillah kalau bisa paham. Oke, selanjutnya ini ya teknologinya sudah disinggung-singgung juga pada proses analisis tadi ya, dari penyembuhan patah tulang gitu dengan GIP pembidayan, pembedahan, kemudian dari kanker, kemoterapi, radioterapi, operasi, kemudian pengganti sendi, pembedahan ya. Kemudian transplantasi sumsum. Pernah dengar ya orang transplantasi sumsum ya? Pernah nggak nonton di TV transplantasi sumsum? Iya, Bu. Pernah ya? Ya, Bu. Nah, itu salah satu Belum pernah, Bu. teknologi sistem gerak. Kemudian tadi untuk skoliosis dia menggunakan penyangga atau brace ya. Kemudian penanggulangan KIO juga brace, tapi brace-nya pada sepatu ya, sepatu bentuknya. Tapi kalau untuk yang skoliosis kongenital itu tulang belakang dia seperti rompi gitu ya. Kemudian kalau orang yang diamputasi biar bisa beraktivitas menggunakan teknologi dengan tangan, kaki bionik ya. Seperti itu, ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Iya. Bisa, Ibu. Jadi apa kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini? Macam-macam kelainan pada tulang, Iya, macam-macam rangka, kelainan Bu. pada sistem tulang. gerak. Menyerang pada apa saja? Ada rangka, rangka, ada otot. Ya, ada sendi, ada rangka, ada otot. Kemudian ada apa saja? Ada penanganan ya, pengobatan untuk kelainan tadi ya. Iya, Bu. Iya, Ibu. Oke, nah tadi saya janji untuk bermain Kahoot ya. Nah, silakan tampil yang sudah siap untuk ininya, handphonenya, siapkan handphonenya, kemudian Siap, Bu. bermain dengan cara cari play Kahoot ya, play Kahoot dan menjawab, mengasihkan bermain dengan Kahoot. Siap, Bu. Udah. Seru. Bagaimana? Asik tidak bermain Kahoot? Seru, Bu. Seru, Bu. Seru, Bu. Banyak. Jadi semangat ya, bersemangat ya. Yang awalnya semangat menjadi lebih semangat ya dengan bermain Kahoot. Ya, Bu. Ingin main lagi, Bu. Iya, Ya, Bu. Bu. Ya, nanti di pertemuan berikutnya saya akan mengajak kalian bermain kembali dengan Kahoot ya. Sabar ya. Selanjutnya, Baik, Ibu. karena pembelajaran kita sudah mau selesai dan saya merasa kalian sudah cukup memahami ya mengenai kelainan dan gangguan pada sistem gerak. Nah, ada tugas yang harus kalian lakukan, yaitu membuat laporan berupa kumpulan artikel ya mengenai pemanfaat teknologi dalam mengatasi kelainan atau penyakit pada sistem gerak ya. Jadi tugas ini akan saya tagih pada pertemuan berikutnya, pada minggu berikutnya ya. Siap? Siap, Bu. Siap ya. Kemudian kalian juga mengerjakan soal evaluasi dalam bentuk Google Form yang sudah dibagikan di Google Classroom ya. Silakan dicek Google Classroom-nya, sudah saya bagikan. Ini dikerjakan nanti Siap, Bu. ya. Baik, Kerjakannya Bu. di rumah. Jamnya nanti akan saya beritahukan lebih lanjut ya, jam berapa sampai jam berapa untuk proses pengerjaannya. Nah, Ya, Bu. teman berikutnya kita juga akan mempelajari materi kelanjutan ya mengenai sistem sirkulasi ya. Jadi diharapkan kalian sudah mempersiapkan diri, membaca modul yang dibagikan, kemudian mencari informasi lebih lanjut mengenai sistem sirkulasi. Baiklah, demikian ya pembelajaran hari ini.
syukur kita masih dalam keadaan sehat ya. Saya minta untuk menutup pembelajaran ini dengan doa. Saya minta Nining, ayo doa untuk menutup pembelajaran ini. Baik, Ibu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari bersama-sama kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Nining, terima kasih untuk semuanya ya anak-anak sudah hadir. Ya, Ibu. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.